Film diawali pada sebuah rekaman ketika seorang ibu menyanyikan lagu untuk anak kembarnya yang bernama Elias dan Lukas. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan dua anak kembar ini sedang dalam perjalanan bersama ayahnya menuju tempat tinggal ibunya di tengah hutan. Lalu kedua kembar ini mempunyai kedua orang tua yang sudah bercerai dan Elias dan Lukas tinggal bersama sang ayah. Ketika setelah sampai, Elias dan Lukas tidak menemukan ibu mereka. Outside? Sampai mereka pergi ke kamar ibu mereka. Dan setelah mendengar suara ibu, ternyata ibu mereka sedang proses penyembuhan operasi plastik es lilin, sehingga diharuskan memakai topeng kapanpun dan dimanapun. Lalu Elias bertanya, kenapa ayah nggak ngomong kalau ibu sudah operasi? Ibunya menjawab kalau itu adalah rahasia, biar wajah ibu tampak cantik dan ayahmu menyesal telah menceraikan ibu. Lalu scene berpindah pada saat kedua anak ini membongkar bawaannya. Dan tiba-tiba ibunya masuk dan memberi mereka sebuah kado berupa mainan kereta Thomas. Lalu ibu mereka juga memberi perintah diantaranya, jangan memasuki kamar ibu, jangan teriak-teriak, jangan menjual perobatan ibu pada Tokopedia, dan jangan pernah mendekati gudang yang ada di seberang jalan. Lukas sepertinya ada pertanyaan dalam hatinya, tapi dia tetap menganggukkan kepalanya, tanda dia mengerti dan akan mentaati peraturan tersebut. Kemudian Lukas memberi gambar kepada ibunya yang bertuliskan kami sayang ibu. Saat makan malam, ibunya agak sedikit kesal karena anaknya kebanyakan main game. Lalu Elias mengajak nonton reog dan ibunya mengiyakan. Ketika momen menonton, kita diperlihatkan Elias lah yang paling manja kepada ibunya. Begitupun ketika akan tidur, Elias minta dinyanyikan lagu oleh ibunya. Namun tanpa diduga ibunya menolak permintaan tersebut. Oleh karena itu Elias pun kaget dengan sikap ibunya. Setelah ibunya pergi, kedua anak ini terpaksa saling menyanyikan lagunya, Celine Dion, sampai mereka kelelahan dan tidur. Keesokan harinya, Elias dan Lukas sedang bermain di halaman. Mereka bersama-sama, lalu kemudian Elias berpikiran kalau dia ingin masuk ke gudang yang dilarang oleh ibunya. Setibanya di dalam gudang, ternyata tempat ini masih sama seperti dulu. Elias menemukan bekas mainan yang dulu pernah mainkan, melihat tiang yang bolong, dan seperti ada noda darah di sana. Begitu keluar dari gudang, Elias langsung dirujak oleh ibunya. Betapa kesalnya si ibu karena Elias sudah melanggar apa yang ia larang. Do not say another word. Lucas lost his baseball. Sementara itu, Elias beralasan kalau ia hanya mencari mainan Lukas yang ada di dalam gudang tersebut. Mendengar alasan yang mengada-ada, si ibu pun akhirnya pergi. Sekembalinya ke rumah, Elias bercerita kepada Lukas kalau dia seperti melihat bekas darah di gudang tadi. Tapi Lukas mengatakan paling itu hanya cat biasa. Di tengah malam, Elias kelaparan dan berniat mencari Indomie di dapur. Tapi di jalan dia menguping obrolan si ibu dengan entah siapa. Rupanya mereka sedang membicarakan Elias yang telah berani masuk ke dalam gudang dan Lukas yang selalu di sampingnya. Si ibu pun berkata, jika ia sudah tidak tahan berpura-pura dengan sikap Elias. Lalu saat sarapan energen, Elias bercerita kepada Lukas apa yang ia dengar semalam. Mereka pun terlihat penasaran dengan kalimat ibunya yang sudah bosan berpura-pura. Kemudian mereka berniat untuk meletakkan sebuah radio agar bisa mendengar apa yang ibunya katakan di dalam kamarnya. Ketika ada kesempatan, mereka pun langsung pergi ke kamar sang ibu secara diam-diam. Ketika mendengar kedatangan si ibu, mereka langsung sembunyi. Dan saat mereka bersembunyi, Elias melihat gambar yang ia berikan berada di tempat sampah. Elias sangat terpukul oleh kelakuan si ibu yang seperti tidak menyayangi mereka lagi. Sementara itu, ketika si ibu mengganti topengnya, si Lukas sembunyi di bawah meja rias. Elias melihat ibunya sedang menyobek gambar tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Elias pun kaget karena sang ibu seolah-olah membenci anaknya. Singkat cerita, Elias menceritakan sikap sang ibu kepada Lukas saat di kamar tadi. Kemudian Elias ini pun kembali teringat kepada ibu ketika dia menolak untuk menyanyikan lagu Nina Bobo. Kemudian dia mengira jika si ibu yang mereka lihat bukanlah ibu asli mereka. Lalu Lukas memperkuat sangkaan Elias kalau itu bukanlah ibu mereka dengan mengatakan perkataan si ibu yang sudah bosan berpura-pura. Lalu Lukas membandingkan warna mata si ibu yang jelas itu adalah berwarna hijau, sementara mata si ibu yang ini berwarna biru. Terlihat Elias pun sulit untuk percaya dengan bukti-bukti yang ia temukan. Lalu Lukas meminta Elias untuk menelpon ayah supaya menjemput saat itu juga. Lalu setelah maghrib, si ibu langsung datang ke kamar Elias meminta HP Nexian miliknya karena ia telah menelpon mantan suaminya. Lalu kemudian si ibu merusaknya dengan gilingan remah yang ada di wastafel. Just give me. You're stupid. You're not stupid. The phone. What are you doing?
Saat tengah malam, Elias berencana pergi ke kamar ibunya untuk memastikan sangkaannya selama ini. Lalu tiba-tiba Lukas kembali ke kamar dengan terburu-buru. Ternyata ia ketahuan dan dikejar oleh sang ibu yang sudah marah besar karena kelakuan Elias. Setelah si ibu masuk ke dalam kamar, si ibu meminta penjelasan akan kelakuan Elias. Lalu Elias dengan lantang mengatakan jika dia bukanlah ibunya. Mendengar hal tersebut, si ibu langsung menampar Elias dan menyeret Elias menuju kamar mandi dan memandikan Elias di sana. Say it! Elias! You're my mother! Si ibu memaksa Elias untuk mengakui bahwa dialah ibunya. Lalu setelah beberapa kali dipaksa, barulah Elias mau mengakuinya. Setelah Elias kembali ke kamarnya, si ibu mencoba pedikur sendiri. Karena kurang ahli, si ibu terluka sedikit dan dia mencoba untuk menariknya. Lalu tiba-tiba ternyata itu adalah mimpi buruknya Elias. Ternyata Lukas ada di sampingnya dan mengajak Elias untuk kabur saat itu juga. Karena semakin lama kita di sini, maka akan semakin berbahaya untuk kita. Singkat cerita, kedua anak ini pun meninggalkan rumah karena merasa jika si ibu bukanlah ibu asli mereka. Tapi karena hujan semakin deras, mereka berniat untuk bermalam di rumah tetangga yang terlihat sepi. Dan ketika terbangun, Elias sendiri tanpa ditemani Lukas. Dan ketika Elias mencari Lukas, tiba-tiba dan ternyata itu adalah mimpi buruknya Elias. Saat ini dia dibangunkan oleh dua orang polisi yang masuk ke rumah tersebut. Ternyata rumah itu memiliki sensor gerak yang dipantau oleh pemilik rumah dari kejauhan. Dan polisi ini datang karena dihubungi oleh pemilik rumah tersebut. Kemudian Elias menceritakan apa yang sedang terjadi. Tetapi para polisi ini tidak percaya dengan keterangan Elias. Lalu para polisi ini pun membawa Elias pergi dari rumah ini. Dikira Elias mereka akan dibawa ke kantor polisi, tetapi Elias dan Lukas dibawa ke rumah ibu mereka lagi. Terlihat si ibu tidak menggunakan topeng lagi. Setelah turun dari mobil dan menuju rumah, polisi ditawari tes istri dan anak-anak disuruh naik ke atas untuk mandi. Tetapi anak-anak itu malah menguping pembicaraan si ibu dan kedua polisi tersebut. Si ibu menceritakan kepada polisi jika Elias selalu mengada-ngada. Bahkan anaknya itu selalu berfantasi nggak jelas. Kedua polisi itu pun terbawa suasana dan ikut terharu atas cerita sedih si ibu. Lalu saat tidur, Elias dan Lukas mengobrol kalau ibu mereka tadi berbohong kepada polisi. Dan mereka berencana untuk kabur kembali keesokan harinya. Lalu malamnya, Lukas mengajak untuk melakukan sesuatu kepada si ibu palsu ini. Keesokan harinya, si ibu yang baru bangun langsung kaget karena ia sudah dalam keadaan yang terikat. Rupanya semua ini adalah perbuatan Elias bersama Lukas. Lalu Elias memaksa si ibu untuk mengatakan di mana ibu mereka yang sebenarnya. Tetapi wanita ini tetap kekeh mengaku jika ia adalah ibu mereka. Kemudian Elias menunjukkan foto ibu mereka yang memiliki mata warna hijau dan kamu biru. Lalu si ibu menjelaskan kalau itu hanya soft lens. Kalau nggak percaya, buka saja tas ibu di sana. Kamu akan menemukannya. Karena si ibu bekerja sebagai model, maka hal itu adalah wajib supaya terlihat cantik. Karena terus kekeh dengan jawaban yang sama, Elias melakukan cara yang agak kasar agar wanita ini berkata jujur. Lalu Elias mengambil es dan menyiramkannya kepada si ibu untuk mendapat jawaban yang sebenarnya. Karena si ibu masih mengaku kalau dialah ibu mereka, maka Elias mencari tas si ibu di kamarnya. Setelah ketemu, Lukas mengecek tas si ibu ini, dan setelah mengecek, Lukas mengatakan dia tidak menemukannya, dan si ibu ternyata bohong. Lalu Lukas dan Elias berkemas untuk terakhir kalinya. Lalu sebelum pergi, Elias pergi ke tempat si ibu yang disekap. Lalu mereka bercengkramak sebentar. Lalu Elias mempunyai niatan untuk melepaskan si ibu. Lalu kemudian sang adik yaitu Lukas datang dan menyuruh untuk menyimpan kembali guntingnya. Malah Elias menyuruh untuk menyumpal mulutnya sang ibu dengan kaos kaki bekas dipakai main bola seminggu. Lalu ditutup dengan lakban. Lalu saat Lukas mengamasi makanan yang akan dibawa selama perjalanan, lalu polisi datang. Di sana Elias mengaku kalau ibunya sedang di Alfamart untuk top up Shopee Pay. Dan lalu polisi pun pergi. Singkat cerita, saat Elias dan Lukas ini menunggu angkot untuk pulang, tapi tiba-tiba Elias kepikiran dengan tas ibunya yang belum sempat ia cek sendiri. Ia lalu mengaku jika ia mau mengambil antimo biar nggak mabok di angkot. Ternyata Lukas telah berbohong. Di dalam tas tersebut ada soft lens berwarna hijau. Lalu mereka berdua bertengkar karena Elias sudah tidak percaya lagi dengan Lukas.
Karena sekarang Elias benar-benar yakin si ibu itu adalah ibunya, lalu Elias berniat untuk segera menemui ibunya yang saat ini sedang terikat. Ketika ibunya bebas, Lukas tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian Elias meminta maaf kepada ibunya karena sudah salah sangka. Ia pun mengatakan jika semua perbuatannya berasal dari bujukan Lukas yang selalu ia dengar. Dan si ibu bisa mengerti apa yang sudah dia lakukan. Lalu setelah itu, Elias segera meminta ibunya untuk membantunya mencari Lukas. Karena Elias terus saja meminta, akhirnya ibunya mengajak Elias untuk pergi ke gudang. Ketika saat di depan gudang, Elias nampak ketakutan, tapi ia mencoba untuk tetap berani dan memasuki gudang tersebut. Lalu saat di atas, ibunya menceritakan apa yang terjadi, yaitu lubang pada salah satu tiang itu adalah bekas peluru yang menembus tubuh Lukas beberapa tahun yang lalu. Dan itu adalah memang benar bekas darah. Cerita sesungguhnya adalah begini. Saat Elias dan Lukas masih bocil, mereka main perang-perangan. Dan Elias tidak sadar bahwa pistol yang ia bawa adalah pistol asli yang sudah terdapat peluru di dalamnya. Hingga suatu saat, pistol yang Elias pegang meledak dan menembak adiknya hingga meninggal. Terlihat Elias pun syok saat ibunya menceritakan kejadian yang pernah ia alami. Karena tak ingin mengingat dengan kejadian itu lagi, Elias marah dan lalu mendorong ibunya hingga ibunya terjatuh. Kemudian Elias merasa bersalah saat melihat sang ibu kini sudah tak bergerak lagi. Dan saat itu juga patromak yang ibunya bawa mulai membakar gudang. Lalu Elias keluar gudang dengan perasaan yang bersalah. Lalu tiba-tiba si ibu dan Lukas muncul dari belakang. Dan mereka berkata, "Kamu gak salah Elias, semua akibat ketidaksengajaan saja." Lalu film pun selesai. Jadi cerita yang sebenarnya seperti ini. Kejadian beberapa waktu lalu yang mengakibatkan Lukas meninggal karena perbuatan Elias. Sampai sekarang Elias belum rela dan merasa Lukas masih hidup bersama Elias. Tapi seiring berjalannya waktu, sang ibu sudah tidak tahan dengan kelokan Elias yang semakin parah. Selain itu, kepribadian Elias yang berwujud Lukas berusaha agar Elias membenci ibunya. Namun di akhir cerita, usaha yang dilakukan ibunya malah berujung tragis. Sang ibu pun akhirnya meninggal setelah didorong oleh Elias. Elias yang menyesal itu pun membuat sang ibu muncul dalam pikirannya bersama adiknya Lukas. Oke, saya Noli, adios.